Berdirinya Kabupaten Kota Baru tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Berawal dari dilanggarnya Perjanjian Linggarjati tahun 1947 oleh Belanda, yang kemudian diadakan perundingan kembali yang menghasilkan Persetujuan Renville tahun 1948. Dalam persetujuan ini, salah satu isinya adalah diadakannya pemungutan suara untuk menentukan apakah rakyat di daerah-daerah masuk ke dalam Republik Indonesia atau Negara Indonesia Serikat. Berdasarkan hal tersebut, diadakanlah plebisit di Kota Baru yang bertempat di Sekolah Rakyat Baharu atau SDN Batu Askarang. Hasil dari pemungutan suara tersebut, sebagian besar rakyat Kota Baru menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia yang berarti penduduk Kalimantan Tenggara sebagai bagian daerah Republik Indonesia. Namun Belanda kembali berulah dengan tidak mau melaksanakan hasil plebisit tersebut. Melalui SK Letnan Gubernur Jenderal Belanda pada 18 Januari 1947, Belanda membentuk Neolandschap atau daerah Swapraja, yaitu pulau laut, pasir, pagatan, dan jantung Sampanahan yang masuk dalam Ikatan Federasi Republik Indonesia Serikat di bawah negara bagian Kalimantan Tenggara. Pembentukan negara bagian Kalimantan Tenggara oleh pemerintah kolonial Belanda atau NIKA beserta dewannya yang saat itu dipimpin Muhammad Yamani mendapat reaksi keras dari rakyat Kota Baru dan Pagatan. Maka oleh golongan yang berjiwa Republikein dibentuklah Badan Komite Nasional Indonesia di Kota Baru dan Pagatan yang bertujuan untuk memasukkan kembali Kalimantan Tenggara ke dalam Republik Indonesia sesuai proklamasi 17 Agustus 1945 yang berpusat di Yogyakarta. Proklamasi kami, bangsa. Tuntutan yang dilakukan melalui mosi, resolusi, hingga demonstrasi terus dilancarkan oleh komite ini, termasuk mengirim resolusi ke pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta dan pemerintah Republik Indonesia Serikat di Jakarta pada Februari 1950. Di Yogyakarta, utusan ini diterima pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia, Mr. As'ab, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Penerangan. Semenjak itu, pergolakan di Kota Baru dan Pagatan yang menuntut masuknya Kalimantan Tenggara ke dalam Republik Indonesia semakin memuncak. Dewan Kalimantan Tenggara semakin tidak berwibawa di mata rakyat. Agar tidak terjadi pembubaran paksa oleh rakyat, maka pada bulan April 1950, berangkatlah utusan Dewan Kalimantan Tenggara yang mewakili setiap lanskap untuk menemui pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta dan pemerintah Republik Indonesia Serikat di Jakarta. Utusan ini bergabung dengan Dewan Banjar dari Banjarmasin. Di Yogyakarta mereka diterima oleh Menteri Dalam Negeri Susanto Tirto Projo yang menyetujui untuk bergabungnya Kalimantan Tenggara dan Banjar ke dalam Republik Indonesia. Kemudian berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Serikat, Dewan Kalimantan Tenggara beserta lanskap-lanskapnya dan Dewan Banjar dibubarkan. Untuk memastikan hasrat rakyat Kalimantan Tenggara, berkunjunglah ke daerah Kalimantan Tenggara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Murjani, yang kemudian diangkat menjadi Gubernur Kalimantan. Kemudian dengan SK Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor C17/15/3 tanggal 29 Juni 1950 tentang pembentukan wilayah-wilayah pemerintahan, yaitu kabupaten-kabupaten, daerah-daerah Swapraja dalam Provinsi Kalimantan. Daerah Kalimantan Tenggara dulu diubah menjadi Kabupaten Kota Baru dengan ibu kotanya Kota Baru. Sedangkan yang diangkat sebagai akting kepala daerah adalah Muhammad Yamani. Keputusan ini berlaku surut menjadi tanggal 1 Juni 1950. Dengan pindahnya Muhammad Yamani, diangkat penggantinya Ahmad Rashid sebagai kepala daerah Kabupaten Kota Baru. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten atau daerah istimewa tingkat kabupaten dan kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Kota Baru meliputi kewedanaan Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan, Tanah Bumbu Utara, dan Pasir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tersebut sebagai undang-undang dan menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Kota Baru dikurangi dengan kewedanaan pasir. Kemudian seiring dengan semangat reformasi dan otonom daerah tahun 1999, dibentuklah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pemekaran dari Kabupaten Kota Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan yang wilayahnya meliputi Kecamatan Batu Licin, Kusan Hulu, Kusan Hilir, Sungai Loban, dan Satui yang diresmikan pada tanggal 8 April 2003.